Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Julistina Juanda dari kelas 3 dan 4 Teknik Komputer dan Jaringan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah algoritma Naive Bayes yang mana ini merupakan salah satu algoritma yang berada di supervised learning. Jadi di dalam supervised learning ini ada terdiri berbagai macam algoritma. Nah, salah satu algoritmanya ini adalah Naive Bayes. Langsung saja kita beralih ke pengertian Naive Bayes. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih Naive Bayes itu sendiri. Naive Bayes ini adalah sebuah algoritma yang mempelajari probabilitas suatu objek dengan ciri-ciri tertentu yang termasuk dalam kelompok atau kelas tertentu, atau bisa kita sebut sebagai pengklasifikasian probabilistik. Naive Bayes ini terdiri dari dua kata, yaitu naive dan juga bias, yang mana naive-nya ini kita ambil karena dia membuat asumsi bahwa kemunculan fitur tertentu tidak tergantung pada kemunculan fitur lainnya, atau dengan kata lain algoritma ini menggunakan asumsi bahwa semua atribut ini independen atau tidak saling bergantung pada apa yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas. Kemudian ada kata Bayes. Nah, Bayes ini diambil dari akhir nama penemunya, yang mana penemunya ini bernama Thomas Bayes. Maka dari itu diambillah nama Bayes sebagai algoritmanya. Kemudian ada yang disebut pemodelan Naive Bayes. Nah, pemodelan Naive Bayes ini ada 3. Ada yang disebut dengan Gaussian Naive Bayes, multinomial Naive Bayes, dan juga Bernoulli Naive Bayes. Untuk Gaussian Naive Bayes, ini adalah penggolong Naive Bayes yang paling sederhana, yang memiliki asumsi bahwa data dari masing-masing label diambil dari distribusi Gaussian yang sederhana. Kemudian multinomial Naive Bayes, ini mengasumsikan bahwa fitur ini diasumsikan diambil dari distribusi multinomial sederhana yang bertujuan untuk melakukan klasifikasi data pada kelas-kelas tertentu. Sedangkan untuk yang terakhir, Bernoulli Naive Bayes, dia ini adalah mengasumsikan fitur hanya bernilai 0 dan 1. Untuk klasifikasi teks dengan model Bag of Words dapat menjadi aplikasi Bernoulli Naive Bayes. Mungkin teman-teman masih belum mengerti tentang pemodelan Naive Bayes. Kenapa? Karena kita belum beralih kepada contohnya. Mungkin untuk lebih jelasnya dapat kita lihat contohnya di bagian belakang supaya lebih mempermudah teman-teman untuk mengerti. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Naive Bayes. Yang pertama adalah kelebihan. Untuk kelebihan Naive Bayes ini sendiri ada 6. Yang pertama, klasifikasi Naive Bayes mudah diimplementasikan dan cepat. Kemudian ini akan menyatu lebih cepat daripada model diskriminatif seperti regresi logistik. Kemudian membutuhkan lebih sedikit data pelatihan. Sifatnya sangat scalable atau skalanya linear dengan jumlah prediktor dan titik data. Kemudian dapat membuat prediksi probabilistik dan dapat menangani kontinu beserta discrete data. Kemudian yang terakhir adalah algoritma klasifikasi Naive Bayes dapat digunakan untuk biner maupun multi-kelas masalah klasifikasi keduanya. Adapun untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama, satu probabilitas saja tidak bisa mengukur seberapa dalam tingkat kekuratannya sebuah data. Kemudian tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Kemudian mengasumsikan variabel bebas. Selanjutnya, algoritma Naive Bayes ini memiliki teori bahwa kita misalkan terdapat n kelas pola, yaitu C1, C2, C3 sampai dengan seterusnya. Kemudian ada pola X1, X2 sampai dengan seterusnya dengan menyatakan ukuran pola.
Yang mana permasalahan dalam teori ini ialah bagaimana menentukan probabilitas X untuk masing-masing kelas. Yang mana pola X-nya akan dikelompokkan ke dalam kelas CK bila probabilitas X ke CK paling maksimum. Probabilitas dihitung berdasarkan pada pengetahuan atau kejadian pelatihan sebelumnya. Dapat kita lihat terdapat rumus probabilitasnya yang mana P dikali C per X sama dengan P X per CK dikali P dikali CK per P dikali X, di mana di sini kita yang kita cari adalah nilai P C dibagi X yang bernilai maksimum, sama halnya dengan nilai P dikali X per CK dikali P dikali CK juga bernilai maksimum. Jadi algoritma naive Bayes ini kita mencari nilai maksimum atau nilai yang paling tinggi di antara input yang kita masukkan. Apabila diberikan K atribut yang saling bebas independen, nilai probabilitas dapat diberikan sebagai berikut. P X1 sampai dengan K dibagi C sama dengan P X1 per C sampai dengan seterusnya. Namun, jika atribut KI bersifat kontinu, maka P XI per C diestimasikan dengan fungsi densitas Gauss dengan rumus Fx sama dengan 1/2 pi alfa E per minus X dikurang mu berpangkat 2 per 2 alfa berpangkat 2, yang mana mu-nya ini adalah mean yang menyatakan rata-rata dari sebuah atribut, kemudian A-nya itu deviasi standar yang menyatakan varian dari seluruh atribut. Selanjutnya ada klasifikasi data kontinu. Kan sebelumnya ada di sini nilai kontinu, maka dijabarkanlah klasifikasi data kontinunya. Yang pertama, naive Bayes classifier juga dapat penanganan atribut yang bertipe kontinu. Salah satunya adalah menggunakan distribusi Gaussian. Seperti yang kita ketahui sebelumnya ada yang dinamakan pemodelan Gaussian. Kemudian distribusi ini dikarakterisasi dengan dua parameter, yaitu mean dengan simbol mu dan variasi dengan simbol alfa berpangkat 2. Untuk nilai kelas Y, peluang kelas bersyarat untuk atribut XI nyatakan dengan persamaan distribusi Gaussian. Untuk rumusnya itu sendiri dapat kita lihat seperti pada gambar dengan keterangan P itu adalah peluang, XI-nya adalah atribut KI, XI-nya adalah nilai atribut KI, Y-nya adalah kelas yang dicari, Y subkelas, mu adalah mean, dan alfanya adalah deviasi standar. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak contoh kasus naive Bayes, yang mana pada contoh kasus ini adalah klasifikasi untuk menentukan lokasi perumahan. Jadi, Zidane akan menetapkan suatu daerah sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan yang berada di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Di mana di sini telah dihimpun 10 aturan dengan 4 atribut yang digunakan, yaitu yang pertama C1 ini adalah harga tanah per meter persegi. Untuk C2 jarak dari pusat ke kota. C3-nya ada tidaknya angkutan umum. C4-nya keputusan untuk memilih. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa naive Bayes ini inputannya hanya bernilai 0 dan 1 atau bernilai ya dan tidak. Kenapa? Karena outputnya juga harus bernilai 0 dan 1 atau ya dan tidak. Maka dari itu kenapa ada tidaknya angkutan umum dan keputusannya hanya memilih ya dan tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi langkah berikutnya. Untuk probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut 1, untuk atribut C1, untuk harga tanah pertama itu adalah 100 meter. Maka jumlah yang memilih ya itu adalah 100 dan yang memilih tidak adalah 600. Maka didapatlah nilai mu-nya untuk yang memilih ya sebesar 212 dan yang memilih tidak sebesar 435. Sedangkan untuk alfanya sebesar 168,87 yang memilih ya dan 261,96 yang memilih tidak. Selanjutnya probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut C2.
Untuk atribut C2-nya ini adalah jarak dari pusat kota. Bisa kita lihat yang bernilai ya untuk mu-nya 4,8, yang bernilai tidak 17,2, alfanya 3,96, dan tidaknya 6,30. Nah, berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, apabila kita berikan nilai C1-nya sama dengan 300, C2-nya 17, dan C3-nya adalah tidak, maka nilai perhitungannya adalah dapat kita lihat seperti pada gambar. Untuk rumusnya itu sendiri dapat kita ambil dari rumus yang ada di bagian ini. Nah, selanjutnya kita masukkanlah nilainya. Nilainya ini kita ambil dari nilai yang ada di sini. Kan C1-nya adalah 300, maka diinputkanlah nilai 300. C2-nya adalah 212. Diambil dari sini. Nilai mu yang bernilai ya, karena kebetulan kita hitung adalah ya. Dan jika tidak, maka yang dihitung adalah 35. Maka didapatlah hasil seperti demikian. Sehingga likelihood ya adalah 0,021 dikali 0,09. 0,021-nya ini diambil dari ini, kemudian 0,09-nya diambil dari sini. Begitu juga dengan likelihood tidak, diambil dari 0,013 dan 0,0633. Maka didapatlah hasil seperti ini. Untuk probabilitas ya-nya adalah nilai likelihood ya dibagi dengan nilai likelihood ya-nya ditambah dengan likelihood tidak. Maka didapatlah hasil 0,0439. Untuk probabilitas tidaknya, nilai likelihood tidak dibagi dengan nilai likelihood tidak ditambah dengan nilai likelihood tidak. Maka didapatlah hasil 0,9561. Jadi, jika dilihat probabilitas ya dan tidak, yang lebih tinggi adalah tidak. Otomatis Zidane akan memilih untuk tidak membeli tanah di sekitaran sana. Jadi, dapat diasumsikan bahwa Zidane tidak membeli tanah. Mari kita lihat apakah hasilnya seperti demikian atau tidak. Nah, di sini mengatakan bahwa nilai probabilitas dapat dihitung dengan melakukan normalisasi terhadap likelihood tersebut, sehingga jumlah nilai yang diperoleh sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 ini diasumsikan sama dengan tidak, sedangkan 0 itu diasumsikan sama dengan ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai tertinggi adalah probabilitas tidak, otomatis diperoleh nilai 1 atau tidak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Zidane memutuskan untuk tidak memilih lokasi tersebut untuk mendirikan rumah. Kenapa? Karena inputannya juga tadi di bagian sini keputusan untuk memilihnya kan ada beberapa asumsi, ada yang memilih ya, ada yang memilih tidak. Nah, setelah dilakukan perhitungan Nash bias, maka didapatlah nilai tidak. Kenapa? Karena dia memilih nilai maksimum, seperti yang kita jelaskan di bagian materi sebelumnya. Kalau dia ini menghitung nilai maksimum. Nah, selanjutnya saya akan perlihatkan contoh pengimplementasiannya menggunakan aplikasi RapidMiner. Nah, sebelum melakukan pengimplementasian, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu yang namanya data training dan data testing. Nah, data training ini kita gunakan untuk melihat apakah datanya berhasil ataupun tidak. Dan data ini keduanya nantinya akan dipakai untuk melakukan sebuah uji coba memecahkan kasus Nash bias seperti di bagian perhitungan sebelumnya. Nah, setelah data training dan data testingnya telah kita berhasil buat, maka selanjutnya adalah mengimport data. Nah, data yang telah kita buat tadi, yaitu data training, data testing, kita import ke dalam repositorinya ini RapidMiner. Maka dapat dilihat seperti ini. Kemudian kita langsung masuk ke bagian model.
maka didapatlah modelnya seperti ini. Untuk modelnya ini sendiri kita bikin sendiri, dan untuk melihat apakah hasilnya berhasil atau tidak, dapat kita lihat bahwa dia ada tanda centang hijau atau checklist. Yang perlu kita kasih masuk hanya data training, data testing, performance, kemudian jangan lupa net bias karena kita gunakan adalah net bias. Kemudian langsung kita hubungkan. Jika terjadi error, teman-teman hanya perlu mengklik tanda seru ini atau yang ada bisa kita lihat di kursor. Kita cukup mengklik ini, maka setelah kita klik, nantinya di situ teman-teman akan diarahkan ke bagian yang mana model teman-teman yang salah. Dan jika data yang teman-teman masukkan akurat, maka aplikasi ini akan secara langsung bisa memperbaiki masalah yang teman-teman hadapi atau error yang teman-teman alami. Nah, selanjutnya ada hasil data. Setelah kita membuat desainnya seperti yang kita lihat di sini, maka kita setelah kita run, kita dapat melihat hasilnya seperti ini, teman-teman. Ada yang naiknya banyak, sedikit, harganya kurang, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk melihat hasilnya atau tingkat keakuratannya, teman-teman bisa langsung memilih result, lalu memilih performance vector, lalu pilih tingkat akurasinya. Nah, setelah pilih performance, result, dan tingkat akurasi, maka akan muncul seperti ini. Dapat kita lihat akurasinya 100%. Jadi teman-teman dapat kita lihat bahwa di sini yang dipilih adalah Fred sofa 1 teater. Kenapa? Karena yang memilih adalah 4 orang. Sedangkan di bagian algoritma net bias ini kita harus mencari nilai yang tertinggi. Maka dari itu yang dipilih adalah sofa Fred 1 teater dan bernilai true. Artinya dia jadi membeli sofa Fred 1 teater. Adapun kesimpulan dari algoritma net bias ini sendiri, teman-teman, adalah algoritma net bias ini merupakan sebuah algoritma yang tidak bergantung atau tidak terikat pada fitur lainnya, atau dia ini bersifat independen, yang mana dia ini memiliki inputan 0 dan 1, atau bisa juga kita sebut dengan ya dan tidak. Dan untuk outputnya itu sendiri juga bernilai 0 dan 1, ya dan tidak. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.